Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 06A. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang besaran dan satuan trafik, model Erlang, dan jenis trafik. Sebelum memasuki materi, pertama-tama kita akan perkenalan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitriah dengan NIM 18101013. Job desk saya di sini adalah moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Erwin Yuliansyah, NIM 18101011 dari kelas S1 Teknik Telekomunikasi 06A. Job desk saya sendiri di sini yaitu sebagai pemateri daripada section 2 mode Erlang B dan juga sebagai desain PPT yang telah dibuat. Perkenalkan, nama saya Fauzi Arif Maulana, NIM 18101012 dari kelompok 2 Rekayasa Trafik. Job desk saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Dewi Yoga Jatya Nugraha, NIM 181010. Job desk saya di sini sebagai editor animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Maulana Supriyadi, NIM 18101008. Job desk saya di sini sebagai editor dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Budiman Christian, NIM 18101007. Job desk saya di sini sebagai pembaca materi. Di sini saya akan menjelaskan istilah dasar di dalam besaran dan satuan trafik dalam mata kuliah rekayasa trafik. Ada beberapa istilah dasarnya, yaitu laju panggilan, banyaknya panggilan pada suatu periode atau intensitas panggilan tiap lintasan trafik. Selama jam sibuk atau busy hour, holding time, lama pendudukan lintasan trafik oleh suatu panggilan. Lintasan trafik, kanal time, slot, pita frekuensi, saluran, track, switch, atau sirkuit di mana komunikasi individual. Melewati secara berurutan carry traffic, volume traffic yang disalurkan oleh suatu switch. Overhead traffic, volume traffic yang ditawarkan ke suatu switch. Busy hour, periode 1 jam di mana volume traffic paling tinggi dalam satu hari. Time konsisten busy hour periode 1 jam. Dimulai pada waktu yang sama setiap hari di mana volume traffic rata-rata tertinggi pada hari pengamatan. Busy session, busy hour atau BSBH, jam tersibuk. Dari minggu tersibuk dalam 1 tahun, average BSBH atau HBSBH untuk track group. Terus lalu lintas adalah pergerakan dari sebuah objek dari titik awal atau origination ke titik tujuan atau terminating secara acak atau random. Volume of traffic, jumlah objek yang bergerak dalam satu periode tertentu. Contoh lalu lintas kendaraan adalah jumlah mobil yang bergerak dalam satu rute selama 1 jam. Volume traffic menentukan jumlah saluran yang dibutuhkan. Kecuali volume traffic, maka rute dan waktu juga harus diperhatikan ketika membahas mengenai lalu lintas atau traffic. Besaran dan satuan trafik atau yang dimaksud dengan lalu lintas. Objek lalu lintas telepon adalah kegiatan berbicara atau informasi. Satuan informasi atau kegiatan bicara adalah waktu, the unit of information atau voice activity time. Volume traffic atau bisa disebut Erlang adalah jumlah waktu bicara dalam satu periode, biasanya jam untuk hubungan suara. Di sini terdapat line, terdapat alurnya, dimana ketika server line dan one line
Jadi di sini ada talking time in 1 hour period. 1 jam periode itu sama dengan 1 erlang, 2 jam itu adalah 2 erlang, dan 1,5 jam itu adalah 1,5 erlang. Jadi intinya setiap 1 erlang itu adalah 1 jam. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang ukuran trafik telepon. Trafik telepon adalah pembangkitan panggilan telepon pada suatu grup sirkuit atau trunk yang berkenaan dengan lama dan jumlah panggilan. Rumusnya itu ada A sama dengan C kali T, di mana A ini adalah arus trafik atau traffic flow, kemudian C ini adalah jumlah panggilan yang dibangkitkan selama satu periode 1 jam, dan T ini adalah rata-rata holding time, biasanya dalam jam. Lalu di sini ada contoh soal. Diketahui T-nya itu ada 2,5 menit dan C-nya itu ada 237 call. Maka A sama dengan C kali T itu 237 kali 2,5 sama dengan 592,5 call minutes. Dijadiin ke call hours itu jadinya 592,5 per 60. Besaran dan satuan trafik. Traffic density, jumlah panggilan serentak atau simultan pada masa tertentu. Sedangkan traffic intensity itu merupakan rata-rata traffic density selama periode 1 jam. Selanjutnya ada intensitas trafik, itu digunakan dalam perhitungan dimensi sentral telepon. Selanjutnya ada satuan intensitas trafik, erlang. 1 erlang itu sama dengan 1 sirkuit yang diduduki selama 1 jam. Ada juga unit call sama dengan 100 call second. Itu banyaknya sirkuit diduduki yang diamati setiap 100 detik atau 36 kali setiap jam. Call hour atau call minute atau juga call second itu 1 call hour-nya jumlah panggilan selama 1 jam. Sedangkan traffic unit atau TU, 1 TU rata-rata intensitas dibangkitkan selama 2 menit. Equated Bashy Hour Call itu sama dengan 1 equated Bashy Hour Call, rata-rata intensitas dibangkitkan setiap 2 menit. Jadi 1 erlang itu sama dengan 30 equated Bashy Hour Call, atau juga sama dengan 36 100 call second, 60 call minute. Selanjutnya ada macam-macam trafik. Di dalam macam-macam trafik tersendiri itu dibagi menjadi 4. Ada over traffic, itu merupakan trafik yang ditawarkan atau yang mau masuk ke jaringan. Selanjutnya ada carried traffic, merupakan trafik yang dimuat atau yang mendapat saluran. Sedangkan last traffic itu merupakan yang hilang atau yang tidak mendapat saluran. Key atau sama dengan elemen gandeng atau juga switch network. Di sini saya akan menjelaskan bagian section 2, yaitu model erlang. Nah, model erlang sendiri itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang erlang B dan erlang C. Nah, di sini yang pertama kita jelaskan mengenai tentang erlang B terlebih dahulu. Erlang B itu sendiri paling umum digunakan di luar Amerika. Nah, loss yang diartikan sebagai probabilitas blocking di switch karena penuh atau Outrun Busy atau ATB. Diasumsikan traffic dibangkitkan dari sumber yang terbatas. Yang kedua, LCC dengan zero holding time. Jumlah terang atau saluran, full availability terbatas, full availability.
Nah, untuk rumus daripada Erlang B sendiri yaitu menentukan nilai daripada grade of service atau GOS, di mana grade of service ini merupakan probabilitas banyaknya call yang akan di reject atau lost call oleh sistem, di mana rumus GOS ini sendiri adalah sama dengan A pangkat N per N faktorial per 1 plus sigma I sama dengan 1 sampai dengan N A pangkat I per I faktorial, di mana A itu sendiri merupakan rata-rata traffic yang ditawarkan dan N itu jumlah terang atau satuan. Kemudian ini ada bentuk penerapan daripada mode Erlang B atau contoh soalnya ya. Di sini disuruh untuk menentukan atau mencari nilai GOS-nya, di mana sudah diketahui A sama dengan 1 Erlang dan N sama dengan 5 saluran. Jadi untuk nilai GOS itu sendiri sama dengan 1 pangkat 5, di mana 1 itu merupakan A-nya dan pangkat 5 merupakan N-nya, per 5 faktorial per N faktorial. Jadi sama dengan per 5 faktorial. Jadi GOS sama dengan 1 pangkat 5 per 5 faktorial per 1 plus sigma I sama dengan 1. Karena di sini jumlah salurannya ada 5, maka kita menghitung untuk nilai A pangkat I per I faktorial sebanyak 5 kali, atau N-nya itu sebanyak 5 kali. Nah, dari sini sudah ditemukan bahwa nilai GOS-nya sama dengan 0,0036 atau bisa dipersenkan menjadi 3,6%. Mode Erlang C memiliki karakteristik seperti berikut ini. Yang pertama adalah sumbernya terbatas. Kedua, adanya LCD. Ketiga, holding time eksponensial. Keempat, ada panggilan dilayani menurut kedatangan dan akan terdapat rumus seperti di bawah ini. Sekian penjelasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.